sakit dulu Ziza dia. Waalaikumsalam. Belum. Oh, pakai. Udah siap? Berapa bisa dikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini seperti yang udah kita rencanakan kemarin, kita bakal melakukan bimbingan counseling kelompok dengan tema yang udah kita bicarakan juga kemarin nih. Tapi sebelum kita membicarakan tema dalam-dalam, saya bakal sebutin beberapa asas yang bisa kita terapkan secara bersama-sama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana kemarin juga saya udah sebutin ya, asas kerahasiaan. Cerita yang akan kalian atau aku atau saya ceritakan di sini itu sifatnya rahasia. Tidak boleh ada pihak lain yang mendengarkan. Bahkan nanti data konsultan hanya akan digunakan sebagai data dokumen konsumen saya saja. Ya. Jadi juga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini bisa digunakan oleh kalian, di mana kalian dapat dengan bebas menyatakan apapun yang ingin kalian sampaikan, perasaan kalian, kehobian kalian, udah stres, perasaan kalian dan perasaan kalian secara bebas dan terbuka, gitu ya. Karena saya sebagai konselor kalian hari ini akan menerima segala macam bentuk cerita, ekspresi maupun tumpahan perasaan dan emosi kalian hari ini. Ya, oke. Sebelum mulai kita perkenalan dulu. Mungkin kalian udah kenal, tapi pertama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Putri Anissa yang akan menjadi konselor kalian hari ini. Cara perkenalan kita hari ini cukup unik. Saya mau kalian perkenalkan diri juga, tapi dengan cara misalnya nama saya Putri Anissa, di sebelah kiri saya Keisha, di sebelah kanan saya Syafa. Jadi setiap orang menyebutkan orang di kanan dan kiri. Nanti disebutkan depan dan betul sekali. Bisa kita mulai, kita ulang ya perkenalannya ya. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa yang akan berperan sebagai konselor kalian hari ini. Di sebelah kiri saya ada Keisha, di sebelah kanan saya ada Syafa. Nama saya Keisha Pinameswari. Di sebelah kanan saya ada Putri. Di sebelah kiri saya ada Aziza. Perkenalkan, saya Fani Nurmita. Di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya ada Bima. Perkenalkan, nama saya Imam Sumaji. Sebelah kanan saya namanya Aziza. Sebelah saya Princess. Nama saya Putri Dede saya. Di sebelah kiri saya ada Safa. Di depan saya ada Bima. Oke. Perkenalkan, nama saya Syafa Ukawiyani. Di sebelah kanan saya ada Princess. Di sebelah kiri saya ada Didi. Oke. Sebenarnya kan kalian satu kelas ya. Aku udah pernah kenal gitu kan. Tapi walaupun udah pernah kenal, kenapa kenalan ini dibutuhkan lagi di sini agar kalian semakin mengenal. Karena nanti nih dalam kegiatan kita hari ini akan ada beberapa kegiatan yang bakal kita lakuin. Jadi saya juga udah bilang kalau kita bakal mewarnai, menulis gitu ya, dengan fungsi agar kalian bisa lebih mengenal teman-teman kalian lebih dalam lagi gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, ada baiknya kita baca doa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Bima. Oke, Bima boleh. Oke. Boleh. Sebelum kita melakukan Sesi konseling. sesi konseling ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa. Berdoa semua. Oke, kemarin kita kan udah cerita-cerita ya. Kemarin juga asa sangat emosional gitu kan sesi cerita kita. Ada beberapa orang yang nangis, ada beberapa orang yang menahan air mata. Contohnya kayak Bima gitu. Gitu kan. Rata-rata cerita kalian ini terbungkus dalam bentuk sebuah trauma. Ya.
dengan keluarga kalian yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, dari hal-hal yang udah kita lakukan kemarin, saya mengambil satu tema yang cukup relate terhadap permasalahan yang sudah kalian ciptakan kemarin. Itu tentang rendahnya self esteem atau low self esteem. Ada yang tahu apa itu low self esteem? Atau kayak mau mengira-ngira nih kira-kira low self esteem itu artinya apa? Ini kurangnya bisa jadi. Ada lagi? Lima? Kurang pede. Kurangnya eksistensi diri sendiri. Bisa. Jadi sebenarnya low self esteem ini cerita tentang gimana kita sebagai manusia, sebagai individu itu menilai diri kita, melihat diri kita sebagai apa gitu. Dalam sosial, baik dalam diri kita pribadi gitu, mau dalam keluarga juga itu termasuk. Nah, ada beberapa hal yang bisa dibilang bahwa individu tersebut mengalami yang namanya low self esteem. Yang pertama itu tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Kalau dari kalian ada yang mengalami hal itu? Dari cerita yang kemarin kalian alami, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri atau tidak percaya pada diri sendiri? Kadang ya. Kalau kadang berarti termasuk iya. Lalu yang kedua, apakah kalian suka membandingkan diri kalian dengan orang lain? Ya, berarti 2 poin checklist nih ya, 2 poin checklist. Lalu yang ketiga, apakah kalian seorang yang mengalami people pleaser? Ya. People pleaser itu lebih ke kayak kita menomor duakan diri kita. Jadi orang lain satu, gampangnya gitu. Ya nggak? Iya. Benar. Oke. Lalu yang keempat, dalam low self esteem ini ada poin yang namanya nggak punya kontrol pada hidup kita sendiri. Apakah kalian merasakan hal itu? Jadi kalian merasa kalau hidup kalian tuh kalian tuh nggak punya pilihan dalam hidup kalian sendiri. Pilihan itu harus dipilihin sama orang lain atau ngikutin orang lain. Itu enggak ya? Enggak, oke. Lalu yang terakhir ada nggak punya boundaries, kayak batasan. Misal kalian nggak punya hal-hal yang kalian setujui untuk dilakukan oleh orang lain. Jadi semua hal yang terjadi ke kalian iyain aja, kalian setujui aja itu terjadi pada diri kalian. Ya, sebenarnya mirip-mirip kayak people pleaser sih. Iya. Iya berarti. Sekarang Oke. Dari 5 poin yang termasuk ke dalam poin-poin low self esteem ini, kalian mengalami rata-rata 4 hal dari 5 ya. Tadi yang gak kalian alami itu yang gak punya kontrol pada diri sendiri. Berarti kalian rata-rata memiliki kontrol pada diri sendiri ya, punya dalam diri sendiri gitu kan ya. Oke, kalau begitu kita mulai pada kegiatan pertama. Saya punya 5 buah kertas, boleh dibagikan. Jadi kertasnya itu berbentuk buku gini ya. Pada bagian depan ini kalian gambar benda, cukup benda aja, benda yang menurut kalian itu kalian banget. Di balik gambar ini kalian harus pikirin juga nih, kenapa kalian gambar hal itu. Misalnya, aku mau gambar ini karena aku menganggap diriku adalah sebuah cahaya di kehidupan orang lain. Aku adalah dunia matahari. Aku merasa bahwa aku bisa menyinari, kalau misal aku lagi main sama teman-teman, aku bisa menyinari suasana. Boleh dimulai digambar sekarang bendanya, menggambarkan bisa. Oh iya. Dan gambaran ini ya.
suka mikir lama nih. Enggak bercanda. Bercanda. Banyak benda boleh. Yang mau gambar kecil-kecil benda. Masa Bima udah? Udah. Coba lihat. Kocak kamu. Coba lihat. Gambar apa ini? Gambar payung. Ayo. Oke, karena Bima udah selesai, coba Bima Nah, ceritakan saya. kenapa kamu gambar payung. Boleh. Dengerin Ini ya. apa aja? Jadi saya. Iya, kenapa kamu gambar itu aja? Karena saya menganggap diri saya seperti payung karena saya bisa berbentuk. Saya bisa jadi tujuan orang-orang gitu dari bisa ngebantuin orang lah gitu. Kan misalnya nih air kayak semacam masalah gitu ya. Jadi saya tuh bisa jadi tempat orang itu buat melindungi itu bisa buat seperti itu. Oke. Boleh. Jadi saya anggap saya kayak saya payung, saya bisa jadi apa buat tempat orang-orang berteduh. Oke. Tempat dia dulu bisa. Iya. Saya di bawah payung. Jadi Oke, kalau Bima kan merasa kalau dia tuh sebagai pelindung orang-orang, tempat orang-orang berteduh gitu. Emang kalau Bima sendiri punya tempat berteduh nggak? Punya ya. Kenapa? karena saya bisa menerima masalah-masalah orang yang cerita ke saya gitu. Terus kalau saya hadapi masalah saya sendiri saya nggak mau. Terus Sukses. ada lagi? Saya Oke. Beda boleh gitu ya. Apa? Coba lihat. Princess gambar apa ini? Gambar coklat. Wow, benar sih. Coklat itu kata orang-orang, coklat itu menyenangkan orang, tapi tidak semua suka dengan coklat. Sama kayak saya bisa menyenangkan orang, tapi tidak semua orang senang dengan coklat. Benar sih sebenarnya. Ya, dengan manusia kita nggak bakal disenangi Iya. orang lain 100% kan. Mau sebaik apapun, itu aja. Apakah selama Princess hidup, berapa umurnya sekarang? 15 tahun hidup, Princess banyak mengalami hal-hal yang bikin Princess mikir kalau banyak yang gak suka sama Princess. Sempat tapi ada juga orang yang sekali menangkis pikiran negatif atau diri sendiri gitu. Sempat pede. Tuh. Ya. Oke, ada yang udah? Udah. bisa buku. Oke. Siapa? Ini gambar apa? Teko. Oh, oke. Ini airnya tumpah. Oke. Kenapa kamu gambar air gelas yang pecah dan tumpah ini? Enggak, karena mungkin bisa dibilang orang Kamu tipe yang sensitif. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Pokoknya wajar jadi orang sensitif. Kamu merasa gimana kalau jadi orang sensitif? Apakah kamu merasa bersalah karena kamu orang yang sensitif? Apa yang kamu rasain kalau kamu kan merasa kamu jadi orang yang sensitif nih? Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu menangisi hal-hal yang sekecil itu mungkin menurut kamu? Gitu. Oke. Aku juga tahu. Saya juga orang yang sangat sensitif. Kadang nggak punya masalah, tapi kalau misalnya lihat dia, kalau misalnya video sedih gitu, ini bisa gitu langsung. Kayak padahal aslinya lain lagi. Relate. Pasti kalian dari kita perempuan wajar. Next. Barangnya itu doang.
Iya, mau 2 boleh. Mau 2 lagi, mau gambar lagi. Mau gambar lagi boleh. Keisha udah? Udah siap? Oke. Botol dong. Gambar botol dan jendela. Iya. Oke, gimana? Keisha? Gitu. Kaca. Oke, kaca. Cermin. Jadi kalau kaca tuh kayak kalau kamu kan kaca gitu kan. Aku tuh tipe orang yang mungkin kalau orang insecure kayak gue nggak cantik kayak atau kamu nggak cantik ya kayak aku pengen bilang aja kalau kamu tuh cantik, kamu jangan selalu ngomong kamu nggak cantik, kamu nggak pintar segala macem. Karena aku sendiri juga ngerasain kalau misalnya mereka kayak oh pintaran dia sih, atau bisa kayak ikut dia pintar banget, pengen dia ikut dia cantik banget, pengen dia pengen kayak tunjukin dia tuh kayak kamu cantik, kamu bisa kayak apa kamu pikirin, kamu bisa kamu jadi pintar, kamu bisa kok jadi orang yang juara apapun, asalkan itu kan dari effort. Jadi aku pengen nunjukin ke orang yang ngomong sama aku kayak gitu, ke sana itu kamu tuh sebenarnya tuh bisa kok kayak dia, nggak kayak cuma di pikiran kamu doang. Kamu berpikir kalau kamu nggak bisa kayak dia. Kalau botol setengah tuh kayak gimana ya, karena kan biasanya full ya, terus dari setengah aku tuh orangnya suka sosial baterainya suka cepet habis Oh kan. iya. Jadi kadang aku suka kayak diam lama, itu bukan berarti aku malas sama orang itu, tapi kadang tuh aku suka kayak bergaul sama orang tuh kayak suka kadang capek gitu. Ada yang relate kayak Keisha, badannya sedikit. Kecuali princess kayak princess Soalnya soalnya extrovert gitu. Soalnya dia extrovert. Oke, lagi? Udah. Oke, udah. Udah. Ada belum? Oke. Ya. Tangan doang. Oke, ayo. Silakan. Al-Quran kamu. Oke, kamu sangat mulia ya kedatangan di tangan semua. Oke, kalian bisa, mungkin kalian bisa ngasih sendiri ya dari hal yang kalian gambarkan di sini. Saya pribadi nggak tahu kalian sejatinya itu kayak gimana, karena yang bisa menilai diri kalian itu cuma diri kalian sendiri. Kenapa? Nah, dari gambar-gambar ini kan kebanyakan gambarnya menceritakan tentang hal yang negatif, tapi ada juga beberapa yang emang kadang hal negatif itu jadi kekuatan buat kita gitu ya. Nah, hal di sini itu bisa masuk ke dalam gimana kalian mengalami low self esteem pada diri kalian sendiri. Kayak tadi Keisha mikir kalau Keisha suka ngaca gitu, tapi Keisha menakis apapun yang Keisha pikirin di kaca itu dengan pikiran yang positif. Itu bagus Keisha. Itu hal yang bisa ditiru oleh teman-teman yang mungkin tipenya memang dengan hati itu gampang insecure, gampang memandang diri sendiri kecil dan rendah. Nah, oke, kegiatan selanjutnya kalian bisa buka slide atau page berikutnya. Nah, di sini setelah digambar di covernya, di sini kalian tuliskan kelebihan kalian di atas itu. Berapa? 5 kelebihan. Terus dulu judulnya kelebihan, terus tuliskan 5 kelebihan kalian. Dan nyontek. Belum. Apa itu kelebihan? Berapa? 5 aja. 10 10 boleh, minimal 5. Lebih baik kalian menuliskan 5, lebih baik kalian menuliskan banyak kelebihan dibandingkan. udah tulisannya. Saya betul. Gak perlu hal yang berat kayak pintar matematika, pintar biologi, pintar fisika. Hal kecil yang menurut kamu, menurut kalian itu, kalian tuh hal yang kamu bangga punya itu, bahkan hal kecil. Misalnya tadi
pacar, terus kamu tipe orang yang effort, itu bisa jadi kelebihan. Karena belum tentu semua cowok punya effort, ya kan? Iya makanya belum tentu, apalagi cewek gitu kan, yang kebanyakan maunya princess treatment gitu. Sebenarnya Udah. bisa masak boleh. Biasakan memikirkan kelebihan dibandingkan kekurangan diri sendiri. Aduh. Enggak, baru 10 boleh, 4. 10 boleh. 5 aja lah. Jangan di air yang benar aja, kalau banjir loh ya. Di kolam renang Jalan di air. Itu bukan di air, di lantai. Air emang kamu juga bodoh bang. Dah. Misalnya bisa mendengarkan cerita orang lain, air banget Bu. bisa ngasih advice atau saran ke teman, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Mikir ya? Gak apa-apa. Itu 5 kali susah banget apaan sih? Sampai jam 6 sore kali. Kalian gak bakal ngerti kan soalnya. Kan gak pernah yang jawaban ya? Kalian Pernah. padahal gak tahu orang pintar. Orang Amin, pintar. amin, ya Allah, amin, amin, amin. Kita tidak. Pernah. 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 Bu dia nanya. Pernah gue kasih jawaban dulu. Ya kalau wanita kalau ngomong ya. Ah udah. Udah maklum aja. Emang Kan jadi cewek juga udah ngurus sendiri. Udah ngurus sendiri. Iya. Abang ngajak bareng sih. kalau ajak barang harus 7 orang berarti jadinya. Harus ganjil. Sama. Coba kalau 3 orang bareng, kalau dia sudah ada 5 mereka hidup. Itu mah 8. Iya. Gak dianggap aja. Oke, lu udah. Lu udah. Kenapa? Bohong banget. Terus mikir keras. Terus mikir keras. Iya. Udah? Belum, astagfirullah. Oke, kita tunggu nih Kak. Santai-santai, masih banyak. Masih lama-lama. Jangan dong. Ada yang mau sharing? Kalian menuliskan kelebihan apa di kertasnya? Beda princess kalau gitu. Nah, udah. Udah, terus apa udah? Enggak, Semuanya dibaca dijadi. Kalau menurut princess nggak mau disebutin nggak apa-apa. Mau semua boleh. Apa ya? Ini sih yang paling menurut aku paling sportif. Suportif? Sportif. Jadi saya ada temen lagi lomba power banget gitu. Coba tanya yang lain. Power. Enggak setengah-setengah.
dimarahin bulai ini lu. Buangi waktu itu ya. Bukan dimarahin itu, buangnya juga ngechat disitunya. Princess ngapain kamu? Nah itu sih yang paling ini. Terus pendengar yang baik sih kalau belum. Mungkin ada yang pernah curhat ke aku, mungkin bisa dilihat. Pendengar yang baik. Terus apa lagi ya? Aku tuh penyayang binatang. Dilihat nggak? Kucing banyak banget apa ini lagi? 15. 15. Tapi meninggal 3. Terus apa lagi? Menepati janji. Walaupun aku lagi misalnya lagi sakit di hari itu, tapi kalau aku udah janji sama temen aku ketemuan. Karena aku nggak mau dosa gitu loh. Kalau udah menepati janji itu. Kadang kalau aku lupa akan janji aku pasti nanya, aku udah janji apa ya kamu? Tapi kalau dia bohong ya dosa dia sih. Itu sih udah. Tapi bener loh prinsip menepati janji, karena beberapa kali kita kan konseling individu juga ya kemarin. Ya. 2 kali princess, aku nih enggak, saya ini bukan tipe orang yang kayak ngingetin berkali-kali gitu kan. Princess ini tanpa di remind dia datang sendiri, bahkan dia nyari saya, padahal saya butuh gitu kan. Itu kaget karena satu-satunya konseling yang nanya duluan dan nyamperin duluan tuh gila, keren banget. Berarti itu approve. Keren. Oke, next. Ada yang mau sharing lagi? Saya. Ada yang mau sharing? Suka relawan? Jangan di akhir. Suka relawan? Ini Keisha? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Lima? ada bu, Boleh. tapi 2 aja bu. Boleh? Gak apa-apa. Soalnya 3-3-nya nggak jelas. Gak apa-apa. Apa sih gini? Bu coba. Oke, yang pertama saya sukanya menghibur orang lain bu. Bener kita relate. Saya karena bagi saya tuh walaupun garing ya, Coba berita sama mereka kayak ngargain gitu bu, ngargain lawakan saya walaupun garing. Saya suka gitu bu, ya ngelawak-ngelawak menurut saya. Ya walaupun ngelawaknya ya gini, agak-agak garing dikit, aneh-aneh, nggak boleh. Terus lagi apa ya? Saya bisa ngasih solusi ke orang lain. Ya saya nih kan teman saya ada tuh cowok, dia kan suka cerita masalah keluarganya. Dia bilang gini, orang sering nginep gua sama saya, nginep ke rumah saya bilang gini, lu daripada ke rumah gua lu mending masih tahu ke bokap lu. Saya bilang gitu bu, sekarang bokap sama mamanya berantem dulu. Dia bilang gini, daripada lu di sini mulu kan lu nggak enak juga, lu takutnya lu diusir malah gitu, yang itu kan. Terus akhirnya kan dia pulang, kan saya bantuin ngomong bu ke orang tuanya sama pamannya, ada neneknya. Namanya Aan Paran namanya kan. Bu, saya boleh minta tolong nggak bu? Aan, kasihan bu, jangan diusir gitu. Kan tadi kepengen dia juga sih. Bu, coba ngomong ke Aan dulu, kalau Aan bisa ngomong ke saya, ngomongnya ke saya gitu kalau dia emang diusir. Nah itu ya dong bu, ininya terus lanjut berantem lagi. Terus saya nggak tahu tuh berantemnya gimana dah. Terus kan bilang, lu kalau masih berantem lagi udah bilangin ke saudara ipar. Itu udah saudara ipar, saudara itu buku gitu kan. Nah kayak gitu. Oke, keren. Tangan. Ada yang sharing lagi? Kamu dongengin terus ya cuma ini. Syafa, bapaknya jawab ya? Tidak. Aziza? Tidak. Isya? Tidak. Oke, nggak apa-apa. Boleh dikip sendiri. Oke, nggak apa-apa. Lalu kegiatan yang kedua, kekurangan, betul banget. Tapi setelah nulis kekurangan, kalian harus tahu gimana cara mengatasi kekurangan tersebut. Ya oke boleh. Nominalnya kekurangan 5, ya 10 benar. Gimana? Nominalnya 5, cara mengatasinya 5, jadi per kekurangan cara mengatasinya gitu. Ya punya ini buku. Kekurangan pasti gampang, bisa lebih 100 kalau bisa kalau kekurangan mah. Karena biasanya orang-orang tuh
yang ini betul banget ditanya lagi ya nggak ketahuan. Mau lebih dari 5 juga boleh. Nanti kertasnya akan kalian simpen kok. Saya cuma butuh dokumentasinya aja. Simpen lah, taruh dompet. Biar kalian bisa ingat-ingat kelebihan yang kalian punya. Gitu, kalian merasa. Terus poin-poinnya boleh. Kalau bu Poin-poin aja. kalau soal dengar tuh kurangnya apa ya? Bisa positif negatif ya. Tapi terserah kamu memandangnya dari sudut mana nih. Positif. Bisa memandangnya sudut positif bisa. Enam boleh, 7 boleh, 8 boleh. Ntar ini sharing gantian ya. Itu tadi mau cerita tuh. Dah. Dimut. Cara mengatasinya ada Kalau mengatasinya aku bisa langsung jawab. terus gitu. Jadi di tanda Oh pakai. keren langsung jawab aja. Ini ada yang nggak bisa aku jawab, nggak bisa aku jawab. Nah, bentar nih. Tulis aja dulu yang bisa. Apa ya? Iya. Banget. Susah itu. Bagus dong kalau nggak bisa menyikir kekurangan. Iya. Ini tangannya udah sini. Supaya. Masih berapa detik? Dah. Udah? Oke, selagi teman-teman menulis, kita dengerin Princess buat sebutin yang tadi nggak bisa Princess atasin. Kurang Kekurangan yang tadi nggak bisa Princess atasin. yang paling kurang banget apa ya? Ini sih. Wah, ngomongnya aja berat banget. Banyak bicara. Cara ngatasinnya diam. Positif. Enggak, itu menurut gue kekurangan. Gue suka banyak bicara. Saya positif. Enggak, banyak bicara tuh. Misalnya gue ngomong sama orang, terus orang kayak udah capek banget sosial baterainya udah low gitu. Ya. Gue masih ngomong. Nah itu cara ngatasnya diam. Terus yang paling kurang juga gampang lupa. Cara ngatasinnya dilatih ingatannya, misalnya saya baca buku terus saya ngafalin belajar juga, bisa ngelatih ingatan saya. Terus tidak fokus, ini gara-gara kelelahan biasanya. Cara mengatasinya istirahat cukup. Nah, terus gampang lapar akhir-akhir ini, cara ngatasinya makan. Terus boros, cara ngatasinya nabung. Terus yang terakhir males, cara ngatasinya disiplin diri. Yang tadi nggak ada cara mengatasinya. Apa? Yang tadi nggak ada sih sebenarnya, yang gampang lupa, tapi aku udah ketemu jawabannya itu juga. Oke. Tadi yang pertama banyak ngomong ya. Banyak ngomong. Menurut teman-teman yang di sini, apakah banyak ngomong merupakan sebuah kekurangan? Tidak. Menurut saya juga itu bukan sebuah kekurangan. Menurut Bima, kira-kira kalau misal Princess banyak bicara dan Princess merasa itu adalah sebuah kekurangan, menurut Bima apa yang harus Princess lakukan? Kalau Jangan tidak menghilangkan banyak bicaranya. kalau menurut saya sih, kalau Inces tuh banyak ngomong boleh-boleh aja. Cuma kalau orangnya emang udah males nanggepin sih, ini diem aja. Maksudnya diem, kan cari ke ngobrol ke orang lain aja. Kalau lu masih mau ngobrol, maksudnya orang udah capek nih, udah makin ngobrol, pindah aja. Pindah ngobrol ke orang lebih lain. Cari masalah lain gitu. Iya, daripada lu orang udah kesel diem. Itu kadang-kadang kita lagi senang misalnya, kita tiba-tiba diem, ternyata mungkin emang ini
ini relate kan tiba-tiba lo gitu kita nggak tahu orang gimana. Ada juga yang aku ngomong malah dianya lebih ngomong banget gitu. Dan nah, Gak apa-apa, bikin dulu selamat, kita sharing dulu ya. Aziza, menurut Aziza, oke. sama bah. Menurut Aziza apa yang harus Pisces lakuin biar banyak ngomongnya ini nggak harus dikurangin, tapi dia punya alasan lain buat punya jalan untuk mengatasi kekurangan yang menurut dia kekurangan itu. Bisa. Sama juga. Ada yang mau ngasih saran buat Pisces? Jadilah diri sendiri. Biasa. Menurut saya kalau misal Pisces tetap mau ngomong, sebenarnya kalau misal kita ngomong nggak bisa disembuhin atau nggak bisa dikurangin ya. Lebih ke cari teman yang satu frekuensi. Susah bu, gimana dong? Iya sih, bener. Emang cari temen yang banyak bicara itu susah ya. Kadang kita yang ekstrovert tuh bingung juga mau melampiaskan ke ekstrovertan itu kemana gitu kan. Tapi karena mungkin Pisces juga masih beradaptasi di sini. Nanti kalau misalnya mungkin Pisces sudah semakin lama bergaul dengan Keke, dengan Aziza, dengan Syafa, dengan Bima, pasti Pisces sudah lama bisa beradaptasi dengan lebih baik lagi. Itu nggak perlu dikurangin, itu hal yang bisa jadi kelebihan banget justru. Nanti di masa depan mungkin Pisces bisa jadi speaker, jadi narasumber gitu, narasumber, terus bisa jadi ya bisa jadi mungkin presenter, MC ya kan. Itu adalah hal yang bisa jadi kelebihan. Ya, betul. Oke, ada yang kira-kira kekurangannya butuh saran dari orang lain lagi? Apa ya? Kayaknya yang ini deh. Gampang lupa. Gampang lupa. Gampang Oke, lupa asli. menurut kamu Kalau kalau lupa harus apa? Kalau aku pribadi, aku kan juga sebenarnya orang lupa. Kalau aku suka sering banget bikin notes, kalau di catatan, atau nggak kayak dari alarm, oh jam segini, oh udah waktunya ini, atau nggak kayak pokoknya setting gimana pun caranya biar kayak bikin notes apa, pokoknya bikin warna-warna tuh kayak di handphone bikin warna terus kayak alarmnya, oh waktunya ini, oh iya harus ini, terus kalau misalnya urgent banget bisa minta tolong temennya kayak tolong ya ingetin ya gitu, atau enggak bisa kayak tadi pasang alarm sendiri gitu. Ada yang mau ngasih saran lagi? Mungkin yang belum pernah dilakukan oleh orang lain yang boleh sih kalau lupa. Ya ada. Juga pasti Mirip-mirip ya. Sebenarnya iya sih. Kalau nggak remind dari alarm paling kita nulis yang kemarin kayak kemarin kita ngomongin ya kan, to-do listnya tuh per kegiatan sehari gitu. Jadi nggak dicampur-campur buat besoknya lagi. Itu adalah cara paling ampuh ya. Alarm tuh paling ampuh sih. Ya, karena itu ada peringatannya gitu. Yang paling bagus kan jadi selewatan waktu. Oke. Udah kita next ya. Mau ada lagi? juga bisa banyak banget tuh. Sabar. Oke. Sabar. Oke, mau sharing? Gimana? Tapi itu. Kalau paling itu kurang aku orangnya kayak sering banget sebelum tidur tuh overthinking, terus yang paling mikirin sampai sekarang tuh aku belum bisa ngebahagiain orang tua, terus kadang suka bad moodan, terus kadang aku suka enakan sama orang, terus sosial baterainya cepat habis. Kalau overthinking aku biasanya cara ininya sih kalau misalnya mau tidur tuh kayak berusaha ke kasurnya tuh kalau udah bener capek banget jadi ngantuk, jadi nggak bakal mikirin hal itu. Terus kalau misalnya ngebahagiain orang tua tuh aku sekarang tuh lagi kayak gimana ya, sebenarnya ini rada susah sih karena kan aku kan juga orangnya kan
buat aku tantangan gede banget sih, apalagi maksudnya tuh orang tua kan pasti pengennya kalau sekolah kan kayak apa, orang tua senang kalau anak saya juara gitu, terus dapat piala entah akademik ataupun non akademik. Terus kalau misalnya suka bad mood tuh biasanya tuh aku kayak suka ngejalanin hal positif, kayak misalnya kalau ada suka bad mood di sekolah main Roblox bareng Incas, bareng siapa, bareng Azza. Terus kalau misalnya nggak enakan sama orang tuh, aku juga sekarang lagi berusaha buat gimana caranya biar aku nggak apa, sebenarnya nggak enakan sama orang tuh susah banget buat kayak nolaknya, kayak misalnya orang itu udah tolong banget sedangkan kita nggak punya hal itu. Terus ya sebenarnya nolaknya susah sih, nggak enak juga, sedangkan misalnya di dalam suasana itu tuh cuman berdua doang, jadi kayaknya susah gitu nolaknya. Sebenarnya aku belum tentu bisa, cuman kadang tuh aku ya belajar, ya aku suka ngebantu, tapi kalau aku suka bilang sama orang kayak sorry ya kalau misalnya aku nggak bisa ngebantu sampai akhir gitu. Terus kalau sosial baterai sih kayak banyak ini sih, banyak ngobrol sama orang gitu, kayak berusaha biar kayak gak merenung di pojokan sendiri, entah main Roblox segala macem, pokoknya biar nggak energinya habis tuh main Roblox apa gimana gitu deh, pokoknya yang kegiatan yang lebih yang apa sih, ada pertemanan itu banyak gitu. Dari kekurangan yang udah tulis, kira ada nggak satu hal atau beberapa hal yang ternyata cara menyelesaikannya tuh masih belum ditemuin atau nggak yakin sama cara penyelesaiannya itu? Itu sih nggak enakan sama orang, sama itu gampang overthinking. Oke, ada yang suka overthinking juga di sini? Aduh, semuanya suka overthinking. Ya, termasuk saya juga tipe orang yang sangat suka overthinking. Nah, tadi caranya Keke untuk tidur dengan keadaan yang sangat capek itu sebenarnya bagus banget. Karena berarti dia punya alarm buat diri dia sendiri, punya takaran kalau dia tuh nggak sanggup mengalami overthinking setiap waktu gitu. Jadi dia nyari jalan pintas untuk gimana caranya dia tidur, terus dia gue gak kepikiran nih pikiran-pikiran buruk. Satu cara yang biasanya saya lakuin kalau misalnya saya lagi overthinking itu biasanya terus berpikir kalau misalnya kita punya masalah, besoknya pasti kita akan baik-baik aja, dan masalah yang kita pikirin pasti akan teratasi gitu, karena dilihat dari pengalaman sebelumnya, apapun yang kita rasain, apapun kesulitan yang kita punya itu bakalan terlewati. Biasanya kalau misalnya saya udah mikirin kayak gitu, hal itu bakalan bikin otak saya tenang sendiri walaupun emang cukup sulit. Cara kedua, kalau misalnya kalian bukan tipe yang gampang capek sebelum mau tidur, minum susu anget. Itu bisa bikin badan rileks. Jadinya ujungnya apa? Ujungnya jadi kita tidur. Kemarin juga sudah dikasih tahu nggak sih yang biar nggak kecapean? Ya, pokoknya minum susu anget itu bikin badan rileks. Bisa dicoba mungkin kalau misalnya emang kalian tipe yang suka overthinking dan insomnia. Ada tidur 2 hari. Salah aja. Sampai terus apa? Selanjutnya dia gak enakan sama orang lain. Siapa yang gak enakan juga sama orang lain? Semuanya. Kita relate, Bu. Iya benar juga sih. Oke. Princess, kalau misal kamu lagi ngerasa gak enakan sama orang lain, untuk menakis itu biasanya kamu ngapain? Coba ilustrasi dan bicara. Jadi yang pertama aku bilang no just no gitu. Enggak. Kedua, kalau misalnya aku nggak enak buat bilang enggak, aku bakal cari teman lain buat jadi alasan aku nggak bisa bantu dia gitu. Itu sih. Oke. Berarti sepenuhnya sebenarnya Princess bukan tipe orang yang iya banget ya. Kadang ada situasi-situasi yang kadang kan ada orang-orang yang kayak ini orang berpengaruh banget, kita nggak bisa nolak, tapi ini orang ngerugiin kita, ya mau nggak mau kita harus berpikir keras gitu. Itu sih. oke. Ada yang punya saran lagi? Biasanya kalau misalnya ada
sesuatu yang mau kita tolak, kalian bisa ngapain? Ada yang punya saran? Sapa lu katanya buku. Kayaknya agak sulit ya, karena rata-rata kita tipe orang yang gak enakan sama orang lain. Tapi tadi idenya Krisis bisa digunakan. Biasanya kita izinnya, misalnya nih, kalian kalau ketemu Mbak Jenny Yusmol, tapi kalian gak mau menghadapi dia, kalian ngomong apa? Terima kasih. Terima kasih. Aku ada pesan. Nah, sebenarnya hal itu bisa kalian lakuin kalau misalnya kalian punya urusan dengan orang lain yang bikin kalian jadi gak enakan sama orang itu. Sebenarnya bilang enggak itu emang hal yang sulit, tapi satu hal yang harus kita tahu, untuk bilang itu tuh kita harus berani dulu, ya kan? Kalau kita pada dasarnya nggak berani, emang sulit banget. Tapi kalau misalnya kalian sekali nih nyoba untuk berani bilang enggak atau menolak dengan alasan yang realistis, itu bakal bikin diri kalian bangga. Coba deh, iya bangga. Coba deh kalian lakukan hal itu dan rasain dalam diri kalian kira-kira perasaan apa yang muncul dan pikiran apa yang muncul. Iya. Oke, dan mau sharing lagi? Aziza? Aziza belum sharing? sharing Sharing. tadi aku Udah? Ayo kalau ragu lagi apa kejadiannya? Nggak usah ngejelasin, maksudnya kayak gimana? Atau kamu per poin aja? Boleh. Oke. Dari hal-hal itu ada nggak satu yang menurut kamu bingung cara mengatasinya? Oke, sekarang ada pertanyaan yang kayaknya pertanyaan ini bakalan tertuju pada satu orang ya. Menurut kalian di sini siapa yang mudah berbicara sama orang lain? Oke, sekarang kita lihat Princess, menurut kamu sebagai orang yang mudah berbicara di depan orang lain dan berani berbicara dengan orang banyak, apa yang harus Syafaul lakukan biar dia bisa bicara dengan orang lain dengan mudah? misalnya dimulai dari teman dekat, jadi sering-sering komunikasi sama teman. Terus kalau aku sendiri suka komunikasi sama aku, keluarga, sama kakak juga. Kita pede aja gitu loh, kayak walaupun ngomong udah makan belum, walaupun sama kakak sendiri kan suka kayak apa namanya tuh ejek-ejek, tapi kan kita bangun relasi dan koneksi secara langsung buat kita pede. Nah, dari situ kita mulai itu experience, misalnya ada guru kita sapa, Pak Ibu, salim, pede aja gitu. Terus apa namanya, kalau lagi presentasi juga kita coba-coba aja, walaupun mungkin awal-awal masih terbata-bata gitu kan, tapi lama-kelamaan bakal enjoy aja gitu. Siapa yang di sini malu juga kalau ngomong depan orang banyak? Aku Kayaknya banyak ya yang malu. Itu tadi saran dari Princess, oke banget. Sebenarnya buat berani itu ya itu harus mencoba lebih banyak gitu. Jadi kita punya pengalaman gagal lebih banyak. Jadi kita bisa milih nih kira-kira mana yang worth di kita, mana yang gak worth. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan ketiga. Di kegiatan ketiga ini termasuk ke dalam kegiatan paling akhir. Jadi kalian boleh buka kertasnya. Oke, nggak dilihat. Buka aja, ditutupin. Terus kalian kayak belah, tutupin yang kalian tulis. Udah? Dibalik, ya? Oh gitu. Betul.
atasnya kasih judul tentang kelebihan kalian. Dibalik ya? Iya, dibalik. Jadi gambarnya di kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi kita nulisnya di belakangnya. Iya, boleh di situ. Iya. Sebenarnya biar nggak dilihat teman, kan tadi gini ya. Misal, ini kan cover. Saya di sini. Sebenarnya biar nggak dilihat teman, ini dibalik nih. Jadi ketutup biar temennya bisa ngeliat yang ini. Jadi Ukuran bisa. kelebihannya di dalam. Iya. Di dalam. Oh, iya gitu. Ini aja berarti belakangnya bisa. Ya. Tulis judulnya tentang kelebihan. Tulis judulnya tentang kelebihan aja. Kelebihan aja, judulnya doang. Ini sebenarnya apa pakai dulu? Gue mau jatuh. Oke, udah. Ada yang HP-nya nganggur? Apa nggak ada? Coba. Kuotanya nggak? Boleh dibuka platform musik? Ada Spotify? Atau apa? Kok pakai ini gak ada sih soalnya? Ada? Oke, taruh di sini. Kegiatan kita kali ini, cara bermainnya kan ada tuh sekarang udah listnya kelebihan. Setiap lagu yang diputar, aku bakal matiin lagunya. Terus, jadi kan ada lagu yang diputar. Kalau lagunya masih diputar, kalian harus muterin kertas ini secara ini dari mana nih, dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri ya, sampai lagunya berhenti. Kalau lagunya berhenti dan kertas ini harus kalian pastikan bukan milik kalian ya. Kalau misal udah, nomor 1 sampai 2 tulis kelebihan dari si yang punya kertas ini tanpa melihat kekurangan dan kelebihan sebelumnya. Silakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke. Sekarang kita pilih lagunya dulu. Mau lagu apa? Sabar Jangan di post. Apa ya? Dewa. Jangan. Apa dong? Jangan sih. Ini deh Havana. Havana, banana. Oke. Sembari lagu ini masih belum sembale kan aja selagi lagu ini diputar, kertasnya harus tetap muter. Dan kalian harus jujur kalau yang punya kertas ini bukan milik kalian. Oke? Oke, tanpa melihat kekurangan kelebihan yang ditulis. Oke, kita mulai. Siap? Belum. 1, 2, 3. Ayo. Santai dong. Ini punya siapa? Gue tahu ini bisa bang. Coba dilihat namanya dulu. Ada yang punya sendiri nggak? Nggak ada. Oke. Udah gue tahu. Ini bisa Maheswari bukan? Oke. Iya kayak Dua. Masing-masing orang menuliskan 2 kelebihan si pemilik kertas. Dari pandangan kalian ya. Oke, boleh.
Ini dinomorin satu. Dinomorin boleh, di poin juga boleh. Lanjut. Belum. Sabar. Oke, temu temannya. Dua. 2. Ya sudah. Alhamdulillah. Kita bakal main 5 putaran. 5 putaran. 5 putaran. 1 putaran. 4 lagi. Tukar lagi. Ada kalau Ya. Oh, pokoknya masing-masing orang harus menuliskan 2. Berarti 4 ya harusnya ya? ini bisa juga. 4 putaran. Oke. Udah semua? Dah. Oke. Siap ya? Coba lihat tasnya. Ini. Oh gitu sih. Oke. 1, 2, 3. Nah, ada tas ya. Jangan. Buat tadi. Dapat lagi ya? Dapat lagi. Putar. Beda. Saya beda. Oke. Ini tulisan apa ini ketahuan? Gak apa-apa ya kan emang masukin sini doang orangnya. Satu lagi sih. Tulis 2. Oh, udah tulis tadi sama apa sih? Orangnya sama. Enggak, bukan bu. Kalau orangnya sama Tulisannya berarti. kayak ini kan. Sih. Udah lihat tulisannya. Ini siapa nih? Nggak bisa ini. Oh. Nani. Berpuasa. Serius banget. Dimas serius banget. Atau ini siapa kalau tahu? Namanya kok kan dari namanya ya? Lain namanya bu. Kasih nama deh. Ntar ya, di akhir. Nah, pas namanya bu. Bu, ini. Enggak sama. Udah nih, panggil. Biar harus beda ya. Sama. Kan beda orangnya. Oh, Kan yang merasa itu kan boleh. sama-sama Kamu kamu. beda sih. Karena biar orangnya seneng lagi. Iya dong. Menyenangkan orang lain ya. Nah, orang lain. Tapi tidak semua orang senang. Krisis 2024. Belum akhir. Kata-kata nih. Kata-kata. Jangan dililit. Dipakainya pas pakai lampu doang, jangan ada lampu ke depan. Aduh. Cocok nih jadi teman kagum. Paham. Aduh, pasti paham. Buku. Ini sudah ada kabarnya ya? Iya. Saya kan dokumentasiin. Ini mah tahu saya orangnya ini. Saya tahu ini. Udah bu, ayo. Belum. Bisa udah? Udah. Sabar, udah bisa ganti bu. Oke. Mak. Banget ah. Aduh. Apa lagi? Mana lagi? Gas. Yang lain mana? Gas. Ini lagunya ini Bruno Jennifer. Mas. Ini apa? That's what I like. How like that? Mumbai ya. Blackpink. Mumbai. Blackpink apa? Bruno Mars. Lagunya Bruno lagi. lagunya siapa? Orang Indo ya. Bruno Mars. Yang That's what I like kali ya. Udah bu, udah sana. Oke. Tuh. Belum. Sabar.
ready dulu. Oh, iya. Ready nggak? Go. Ready. Oke. 1, 2, 3 mulai. Coba lihat garis deh. Ya kamu itu Nggak apa-apa. Lanjut aja. Jauh banget ya? udah. Udah dapat? Belum. Lagi. Kita berdiri deh. Sama. Sama. Sekali lagi berarti. Boleh. Sama. Kembali lagi. Berani. Kembali lagi. Putar lagi. Sama lagi. Sampai beda. Udah. Udah? Dapat itu? Ini gua baru tahu punya Ya. siapa ini tuh tahu. Oke, lanjut. Ini gue tahu. Putaran lagi. Gue tahu. Tahan lah. Yang sepi aja. Ini tulisan siapa? Apa kabar Nadia ya? Gue 5 soalnya. Ih, tahu. Sumpah ini siapa ini? Dah. Gampang ini mah. Tapi jawabannya aku nomor sama. Aku nomor diberikan. Aduh, yang siapa lagi? Lagu apa lagi ya? Berapa? Hah? Resolusi ya? Lucy. Itu akan bikin apa? Lu nggak tahu ini dia sengaja. Yang sepertinya sama itu ya? Iya. Oh itu. Sepertinya Yang sama. mana kemarin? Aku lupa. Sepertinya sama. Ini aja. Lagu Sigma Sigma Boy. Dah. Sigma Boy. Kita nggak boleh ngeset. Itu harus bahagia. Tapi ini lagu musik apa sih? Bagus. Lagu kayak lagu santai aja nggak sih? Kayak mellow gitu. Kayak yellow. Mellow. kuning. Mellow tuh lagu santai. Dia lebih pop yang yellow. Udah semua? Ya udah. Oke. Satu kali putaran lagi. Pelan dong. Nina bu boleh bu Nina bu tunggu lebih baik. Boleh ya, boleh. Gue kira Nina Bobo. Tapi dia orang Nina. Kamu suka dengerin Fish? Iya. peradaban. Peradaban komputer. Bukan politik. Siap? Ya, ada. Siap. 1, 2, 3. Pelan-pelan ya. Karena lagunya slow. Tapi sama. Nggak sepelan itu. Nggak sepelan itu. Punya sendiri nih. No. Oh no. Udah. Oh iya, itu sport parah banget. Udah. Wih, pegang aja, Cak. Ya sama. Satu kali lagi. Coba. Sama. Putar lagi. Putar lagi sekali deh. Nanti pas juga. Dah. Ini belum Ini apa? tahu. Oh, Belum semua kan? belum. Nggak ada. Siapa ya? Ya di Jangan kecuali tergambar nggak apa-apa. Cari panggilan sih. udah gimana? Belum. Dah. Ini agak susah nih. Udah semua? Belum nyampe. Nah itu aja banyak lagunya. Ya, jangan. Kan kita nggak pelan-pelan. Belum Oke. Sekarang
apa dah? Nih, kamu nih. Tutup lagi dong biar gambar kelihatan. Salah. Ini apa Coba nih? kalian boleh baca. Kelihatan nih, jangan gitu. Oh iya. Ini sama Kalian boleh baca masing-masing kelebihan apa yang teman-teman kalian tulis. Dalam hati boleh. Ini gua kocak. Tadi katanya kamu suka membantu orang lain Nanti untuk jokes. Wis. menyenangkan orang lain. Ini masih Ices nih. Tahu gue di sana. Tahu. Repot banget tuh. Ini lagi nulis nih. Apa ini nulis nih? Gue nulis sendiri, gue jangan niru juga. Apa itu? Tulisannya ikut miring. Ya, nyesuaiin judul. Oke. Udah? Ada yang mau Aziza? Gitu. Apa yang ditulis teman-teman di kertas itu? Pintar. Albert Einstein bu? Dewa. Dewa. Dewa kipas. Dewa 19. Lanjut. Dewa. Yang pertama tuh benar. Terus asik. Asik. Jago gambar. Pinter. Apa ini berapa? Pinter apa lagi? Sama. Kita sama. Gemplak. Sama. Sama. Dia udah pinternya. Kreatif. Ini apa tulisannya? Terus yang Ices, sumpah. Bingung kan lu? Kreatif gear. Gue bingung misalnya. Terus jago matematika. Orangnya positif. Baik kan gua malu? Gua baik banget sama lu. Udah? Baik. Menurut Aziza, dari yang ditulis teman-teman itu ada nggak yang Aziza merasa itu bukan Aziza banget menurut Aziza sendiri gitu ya? Yang ada gearnya. Aziza juga pikir kalau Aziza seperti itu. Kita yang bersama teman-teman gitu ya. Oke, boleh tepuk tangannya. Ada yang sharing? Gimana? Sama. Sama teman-teman? Saya. Coba baca aja. Saya nih. Oke. Ini yang pertama friendly. Kedua seru. Wah, bilangnya. Tiga asik. Ini apa nih? Empat. Baca buyut. Misalnya nulis baik. Misalnya nulis sumpah jujur ya. Baik banget itu. Baca Apa? buyut. Nulisnya Bukan. kocak. Effort banget. Happy jokes baik lagi dua kali. Oke boleh. Udah. Udah. Apakah Bima merasa kalau itu semua ada dalam diri kamu? Yang nomor empat tuh. Yang mana? Yang baik banget. Kalau kamu nggak merasa kamu baik banget. Nah berarti Yang baik. kelihatan tuh dari tulisan teman-teman. Enggak, Oh maksudnya iya tuh. Standar. Maksudnya sadar lah nggak baik. Standar. Standar apa jok? Berarti bisa dilihat tuh dari tulisan teman-teman kalau pandangan teman-teman ke Bima itu adalah seorang yang baik banget. Kan kadang yang bisa menilai kita kadang orang lain dan cuma diri sendiri aja ya. Ya. Itu bisa Bima ambil positifnya terus iya terus Bima pikir kalau misal Saya juga pengen bu jadi baik banget. itu udah jadi Bismillah. semoga amanah ya. Ya, yang paling enak kocak sih bu. Ya, itu juga. Aduh banget ya. Gak apa-apa, bagus berarti approved by everyone. Yes. Princess gimana? Kalau aku satu jago public speaking, dua bisa ngasih solusi masalah orang lain, tiga pintar, empat friendly, lima asik, enam super duper baik sama teman, tujuh bagus dalam berbicara, delapan cinta kucing atis. Abisnya pakai Z. Abis. Itu beda jauh sampingnya. Kamu sih? Bener bu, saya tiap ketemu kucing udah kayak catcalling. Catcalling bener sih. Mana kucing kan? Iya catcalling. Meong. Ada nggak hal di situ yang nggak relate sama kehidupan Princess? Yang masih ragu kayaknya bukan gue deh ini. Sebenarnya aku nggak terlalu relate sama jago public speaking karena yang jago public speaking itu banyak juga. Kayak Mahes gitu. Jadi kadang-kadang mungkin lah orang pada bilang jago tapi gue nggak sejago dia gitu. Tapi harus dihilangkan di pikiran itu karena kan orang bilangnya oke
pinter gimana, MTK gue remet. Jadi aku nggak relate ya, karena kan aku juga gimana ya, orangnya tuh kayak nunda-nunda gitu loh. Misalnya ada ulangan kayak mending tidur bangun udah sekolah. Tuh sih, Udah itu aja. udah. Bener tuh tadi sebenarnya tulisan-tulisan di situ tuh bisa jadi motivasi. Ya kan tadi kalau misal apa kita teman sendiri gitu ya, kadang emang teman sendiri tuh peres atau nggak jujur, tapi kadang juga kalau lagi sesi serius ini teman-teman pasti nulis juga hal yang bener-bener mereka lihat dari pandangan mereka gitu. Oke. Siapa? Boleh. Yang menjelaskan Siapa? dulu. Kamu udah pasti tidak. Yang pertama asik, yang kedua jago bulu tangkis, yang ketiga pintar, yang keempat suka ketawa, yang jago berkreativitas, yang keenam seru, yang ketujuh Ada nggak yang nggak relate? sama Prince. Kenapa? Itu ya Nah, pintar itu gak cuma dalam hal belajar, bisa pintar masak, pintar ngomong, pintar jualan, pintar olahraga gitu kan. Jadi pintar tuh jangan cuma dilihat dari pintar akademiknya aja, tapi yang akademik bisa jadi patokan gimana kamu tingkat kepintaran kamu gitu. Cuma aja kalau misalnya ada yang orang bilang kamu pintar banget, di sini gitu. Malah itu yang fisik. Iya, itu bisa jadi acuan motivasi. Lanjut. Kalau aku ini yang pertama tuh ada baik dalam mengenalkan seseorang, terus yang kedua itu suka menolong, yang ketiga tuh asik bener. Karena banyak. Enggak. Itu pasti incar sih Terus maksudnya. yang keempat tuh positive thinking, yang kelima tuh asik, yang keenam tuh friendly, yang ketujuh tuh baik hati atau berbagi. Terus 8 tuh suka membantu. Mana hal yang gak relate? Tadi lihat semua itu Keren berarti. Tadi yang benernya R-nya banyak gak ada kan? Itu pasti incar sih maksudnya. Yang ini jir. tapi kayaknya ini sih. apa ya? Asik sih kan. Kamu Ya, merasa kamu lumayan. gak asik? Iya, aku mau kayak aku kalau misalnya suka kayak kalau mungkin menurut orang mungkin ada kan kalau orang berpikir kayak kayaknya seru dah daripada dalam hati tuh suka kayak apaan sih gua apaan sih sombong banget lu gitu kayak aku dalam hati tuh suka kayak sombong banget sih apaan sih lu kayak gitu mau orang ngapain juga ngapain kalau aku suka kayak gitu dalam hati kayak ngerasa kayak orang-orang itu kira-kira ini nggak ya Lucu nggak lucu? Itu terbukti nih dalam kertas ini kalau ada yang bilang Keisha itu asik. Harusnya kalau ditulis di sini hal yang jadi kekhawatiran itu bisa terobati gitu. Oke, kegiatan ketiga udah tadi. Kegiatan ketiga kita sudah selesai. Oke, kegiatan ketiga kita sudah selesai. Kegiatan-kegiatan yang tadi kita lakukan itu punya sedikit banyak keterlibatan terhadap tema yang udah kita ambil tadi tentang low self esteem. Dari kegiatan satu, kalian menggambarkan hal yang menggambarkan diri kalian, mendeskripsikan diri kalian gitu kan, menginterpretasikan diri kalian. Mungkin kalian bisa menelaah sendiri apa yang kalian gambar dan bisa memperbaiki itu di masa depan. Gimana seharusnya kalian memandang diri kalian. Lalu kegiatan kedua, kalian juga menulis kelebihan dan kekurangan beserta dengan cara mengatasinya. Itu mungkin dari pandangan diri kita sendiri ya. Tapi juga ternyata kegiatan ketiga itu kita menuliskan kelebihan yang ditulis oleh teman-teman kita yang ada di sini. Dari kelebihan yang di kegiatan kedua dan kegiatan ketiga ini bisa kalian tambahkan ketika kalian merasa sesuatu yang gak enak terjadi ke kalian. Misalnya kalau kalian lagi merasa tidak percaya sama diri sendiri, dilihat lagi nih tadi teman-temannya tulis apa. Berarti kan dalam pandangan orang lain kita
kita sebenarnya bisa percaya sama diri kita sendiri karena orang lain pun berbicara demikian. Sebenarnya karena kalau misalnya orang lain ngomong tapi kita nggak percaya kan susah ya. Nah kalau misalnya orang lain udah ngomong tapi kita juga mencoba buat percaya, afirmasi positif ke omongan orang lain itu bisa jadi sesuatu hal yang positif buat kita di masa depan gitu. Oke, sebelum kita menyelesaikan sesi konseling hari ini, ada yang mau menyampaikan insight atau apa yang didapat hari ini? Atau gini aja deh biar semuanya kebagian, sebut satu kata yang menggambarkan sesi konseling kita hari ini. Siapa? Aku mau jelasin aja, aku mau bisa kata. Boleh. Jadi si konseling mungkin di pikiran kita ada kekurangan banyak, tapi setelah kita tulis malah kita berpikir kok kekurangan dipikir gitu. Ternyata pas teman-teman kita udah nulis kuliah, itu jadi motivasi buat kita gitu. Kita pun udah kayak gitu. Karena kita tuh bisa kayak gini di mata orang lain, tapi diri kita malah menjadikan diri kita sendiri. Betul. Harusnya kita nggak boleh kayak gitu, kita harus pede sama diri sendiri. Apapun yang kita punya, kita harus pede gitu. Walaupun ya manusia tuh nggak sempurna sih. Ya kita harus pede, dan orang lain pun juga udah nulis kan. Kalau kita bisa ini bisa itu, asik lah, baik lah, pinter lah. Kita harus buktiin kalau kita itu asik, baik, pinter, jangan gara-gara hal kecil yang lain gitu. Itu sih. Good job. Bima, kamu mau satu kata atau satu kalimat? Kalau Simple saya saja. sih juga saya masih nggak bisa satu kata tuh. Boleh. Mungkin setelah sesi ini mungkin ya jadi lebih tahu gitu, pengalamannya jadi lebih luas lagi, kita jadi tahu apa yang kita salah, terus yang kita tidak boleh merenungi kesalahan itu terus. Jadi kita tahu solusinya gimana. Harus kita harus kayak cerita ke orang lah gitu, nggak harus dipendam dulu. Oke, terima kasih Bima. Next. Boleh, nggak apa-apa. Aku mau jelasin aja nih. Boleh. Jadi dari konseling ini aku jadi tahu bahwasannya tuh di pikiran aku sama yang orang-orang lihat tuh beda. Betul. Kayak misalnya ini kan kelebihan, ada yang menurut aku asik, tapi menurut aku tuh nggak kurang asik gitu. Dia ada pemahaman baru bahwa kamu Iya. tahu ternyata orang lain nggak mikir aku seperti itu ya, Iya. cuma ada di pikiran kamu aja. Betul. Tujuan hari ini itu adalah menghilangkan semua pikiran-pikiran dari otak kalian dan menggantinya dengan perkataan positif dari teman-teman yang ada di sini. Oke, sebelum kita menyelesaikan sesi konseling, tadi kan kita sudah melakukan 3 kegiatan ya. Saya juga sudah menjelaskan 3 kegiatan itu hubungannya apa dengan tema kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Tadi kan udah kita awali dengan doa. Boleh? Siapa yang mau memimpin doa? Kita lagi. Boleh. Yes. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyempatkan waktu dan tenaganya untuk sesi konseling hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa berguna untuk kalian di masa depan ya. Oke, sebelum kita beranjak dari tempat ini, kita isi kertas seperti kemarin. Dan ini ada Nina. Boleh dioper? Rupanya punya sih kan? Sesi ini sesi 2 ya? Yuk, betul. Tanggal 12 ya? Berarti sampai 12 atau 16? 17. Nah, Sekarang hari Sabtu. Sekarang jam berapa? 14, 16. Oh, bisa guys. sudah saya kaki ini mau sakit kan? Anak aku Oh iya. Minimal 1